Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kita diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Apakah Ibu hari ini baik? Kalau baik saya undang bangkit berdiri. Biar kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Sebab Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Lewat puji-pujian ini Engkau disenangkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ibadah kami pagi ini Tuhan penuh dengan urapan kuasa-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang hadir di tempat ini, yang lagi dalam perjalanan atau di rumah Tuhan. Engkau urapi, Roh Kudus menyamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Saat ini biarlah pagi ini Engkau Tuhan. Kami menyembah dan memuji. Terima kasih. Haleluya. Dia yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk kembali.
Kami yakin dan percaya kemenangan terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ubahkan hidup kami Tuhan. Biar kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Manakah pujian dikatakan ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Saya undang makin berdiri. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah, Kau Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Semuanya. Haleluya. Ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami yakin dan percaya Tuhan, urapan terjadi di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya hari ini Tuhan kita baik? Angkat tangan. Yang percaya Tuhan kita baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari angkat pujian nih. Oke, semua. Tepuk tangan. Hari baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidup. Nyatalah perbuatanmu. Oh, Kaulah sukacita
Hari ini kalau saudara mengatakan Tuhan kita baik, lebih sukacita lagi, lebih dahsyat lagi bersorak bagi Tuhan. Ada amin saudara? Katakan, yeah, come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah kekuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku. Bersuka bagi Tuhan, sebab Dia baik. Dia selalu dalam hidup kita. Haleluya.
Tanganmu menyertai
dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Tuhan melimpahkan setiap kami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar kinerja pada tahun kedua pemerintahan Jokowi dan Maruf bisa lebih baik, lebih adil dan bijaksana kepada semua pemeluk agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Tuhan memberkati untuk seluruh umat yang ada di bangsa Indonesia ini dari berbagai macam agama yang ada. Biar setiap mereka boleh mencari Tuhannya dan mereka menemukan Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak ya Bapa. Tuhan memberkati pemerintahan kami ini. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini yang sedang menyusun 35 peraturan pemerintah dan 5 peraturan presiden sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, agar undang-undang ini bisa menjadi berkat bagi rakyat Indonesia. Tuhan menolong dan memberkati untuk semuanya ini ya Bapa. Terima kasih banyak ya Bapa. Biar ada kerjasama antara pusat dan daerah-daerah yang ada, sehingga semuanya bekerja dengan baik dan memberkati seluruh rakyat Indonesia yang ada. Terima kasih banyak ya Bapa. Berkati juga setiap kami yang pagi hari ini yang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, khususnya untuk Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun memenuhi kehidupannya. Sepatah kata saja Tuhan sampaikan kepada setiap kami, membawa kepada pemulihan, pertobatan, membawa kami berbalik dan percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya senantiasa melimpah dalam hidup kita. Pagi hari ini kita mau belajar kebenaran yang mungkin sebagian kita juga memahaminya. Bahkan mungkin sering menjadikan ini perenungan yang kita sampaikan kepada kelompok-kelompok di mana kita ada. Kita bicara tentang tindakan iman dan kasih karunia Allah. Itu sebuah perpaduan, sebuah kombinasi yang baik. Minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya, bagaimana seorang yang dianggap percaya, berdoa terus-menerus, meyakini Allah akan melakukan doanya, tetapi ada bagian yang dia tidak lakukan. Dan kita tahu hasilnya adalah fatal. Bagaimana mungkin seorang pelajar, mahasiswa, atau kalau kita menggantikan dengan pekerjaan atau profesi yang lain, jika hanya berdoa, meskipun dia siang dan malam, tapi tidak bertindak, tidak melakukan bagiannya, maka berarti itu sebuah kelalaian yang disengaja. Allah tidak menghendaki hal seperti itu. Jadi iman yang berkenan kepada Tuhan, kemarin kita sudah lihat, manusia 100% melakukan bagiannya. Tanggung jawabnya dia tunaikan. Tapi selebihnya setelah dia melakukannya, dia juga harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jika saya menggunakan bilangan 100%, karena itu sebuah penandasan saja, sebuah kemaksimalan, sebuah upaya optimal. Ini dua sisi.
yang kita harus lakukan. Prinsip ini ada di banyak tempat, hampir di seluruh Alkitab ketika Allah melakukan hal-hal yang ajaib. Jadi jika kita berseru-seru kepada Tuhan, bukan sekedar doa tetapi berseru-seru. Karena Tuhan berkata jika seorang hakim yang lalim, hatinya digerakkan oleh permintaan seorang janda yang Alkitab berkata terus menerus menggedor pintunya, menyampaikan permohonannya, belalah perkaraku. Tuhan berkata meskipun hakim ini lalim, tetapi oleh karena janda ini terus menerus memintanya, maka dikabulkannya. Di bagian yang lain Tuhan berkata, jika seorang kedapatan di tengah malam kedatangan tamu, sedangkan dia tidak punya bahan makanan, tidak punya roti, karena mereka makan roti seperti itu. Kemudian dia gedor pintu saudaranya, tetangganya. Dan Tuhan berkata karena dia tidak tahu malu. Dalam arti dia mau bangun, merendahkan diri. Ini sebuah gangguan dari sisi yang lain. Tapi di sisi ini Tuhan sedang mengajarkan sebuah sikap untuk terus melakukan bagiannya. Dan Tuhan berkata, karena orang ini menggedor, meminta pertolongan kepada tetangganya. Tetangganya kemudian bangun dan memberikan roti untuk dia berikan kepada tamu yang datang di tengah malam. Jadi kita lihat, jika kita berseru-seru kepada Tuhan, sebelum, selama, dan setelah kita melakukan yang terbaik, Tuhan pasti menolong kita. Amin Bapak Ibu. Kita mendahulunya dengan doa jika kita punya sebuah rencana. Dan sementara kita sedang berjalan, kita terus berdoa. Karena 1 Tesalonika berkata, tetaplah berdoa, senantiasa berdoa. Berarti doa bukan sebuah ritual 1 menit, 2 menit di pagi hari. Tetapi di sepanjang hidup kita ada komunikasi dengan Tuhan. Hampir semua gadget Bapak Ibu, handphone khususnya, smartphone, itu online terus, standby terus. Kapan saja masuk pesan, kapan saja masuk panggilan mungkin, Anda bisa melihatnya. Sebab orang berkata untuk apa punya gadget, untuk apa punya smartphone, kalau tidak bisa dikontak. Jika handphonemu saja standby, bagaimana dengan rohanimu? Biarlah terus terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Nah sekarang kita mau melihat tentang kehidupan orang hebat ini. Musa seorang nabi yang diakui juga oleh kaum muslim. Bahkan orang Beduin yang ada di daerah Sinai. Dari turun-temurun mereka menamakan bukit ini adalah Jabal Musa. Bukit Musa. Mereka orang Beduin, mereka orang Arab yang nomaden, mereka orang Islam. Tapi mereka menghormati Musa. Dan saya sering mendengar khotbah-khotbah dari kiai-kiai yang juga cerita tentang Musa. Dia seorang yang hebat. Seorang yang besar. Mari kita lihat ada 3 fase kehidupan dia. Aku bisa. Ini satu fase yang dia pernah nyatakan. Ya. Yang kedua, fase yang kemudian dia berkata, aku nggak bisa. Kok berubah sekali ya, dari yang tadinya begitu pede, kemudian menjadi tidak bisa. Tetapi di paruh ketiga, karena dia berumur 120 tahun, saya tertarik mengulas lagi Musa, karena dalam minggu yang terakhir kemarin, kami di Pastori menyelesaikan bacaan kitab Bilangan. Dan pasal terakhir dari kitab Ulangan maksud saya. Pasal terakhir kitab Ulangan itu sebuah hal yang menyedihkan. Siapapun yang membacanya dan mengerti peristiwanya pasti tercekat. Seorang yang sehebat Musa. Seorang yang begitu sabar. Sampai Alkitab berkata dalam kitab Bilangan, dia seorang yang paling lembut hatinya di bumi ini. Tetapi Tuhan berkata pada waktu itu,
Kau naik ke atas gunung, lihat di seberang sungai Yordan, seluruhnya dari ujung laut sampai ke tempat yang lain, itu kuberikan kepada generasi yang kalian dulu menganggapnya, atau bapak ibunya menganggapnya, mereka tidak akan mungkin sampai ke sana. Tapi kepada mereka lah aku akan memberikan negeri yang telah kujanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kau sendiri enggak usah. Kau sendiri enggak boleh masuk. Kau cuma boleh lihat. Dan Alkitab berkata setelah Musa melihat, Musa mati. Generasi lain, Yosua memimpinnya untuk masuk ke negeri perjanjian. 40 tahun. Itu sungguh luar biasa. Pergumulan yang hebat. Tapi dia tidak boleh melihat hasilnya. Ketika di depan mata. Bukankah ini sebuah tragedi dari kehidupan seorang pemimpin? Bagian yang ketiga, di paruh ketiga dari 120 tahun umurnya, dia berkata, Tuhanlah yang bisa. Tuhan yang bisa. Ya. Tuhan yang sanggup. Alkitab berkata waktu Musa mati, umurnya 120 tahun. Matanya masih terang. Kekuatannya tidak hilang. Jadi mati tidak harus sakit. Kalau waktunya Tuhan panggil, kita pulang dengan sehat. Tapi kalau Anda berkata Tuhan 120 tahun, itu Anda jadi Musa. Maksudnya umurnya. Ya. Nah, jadi jangan selalu berkata, wah sudah tua. Siapa yang merasa tua? Kemudian tidak berdaya. Musa mati dalam keadaan masih sehat dan kuat. Kalau kita harus berangkat pulang, biarlah kalau kita diizinkan Tuhan dengan menjaga tubuh yang sehat, dengan menjaga keseimbangan hidup, kita pulang dengan tubuh sehat. Amin. Bukankah itu satu hal yang terjadi di masa lampau di banyak orang-orang kudus? Orang-orang yang bisa melihat ujung dari perjalanan yang fana di bumi. Dan dia berkata, aku sudah dijemput. Ya. Karenanya orang Kristen selalu ditandai dengan rest in peace. Ya. Istirahat dengan damai. Kalau ada orang Kristen mati penasaran. Nah ini gawat ini. Ya, mati penasaran. Jangan. Kalau orang sampai mati penasaran, berarti dalam hidupnya di bumi, dia belum terhubung dengan Tuhan. Kalau kita pulang, karena satu waktu kita pulang, lambat atau cepat, kita akan pulang sebagai orang yang seperti orang pulang rumah, sukacita. Karena yang terbaik tersedia bagi kita selamanya. Haleluya. Nah, Musa belajar prinsip yang tadi kita bicarakan. Beriman teguh dan bertindak sungguh-sungguh. Para tokoh Alkitab juga melakukan hal yang sama. Waktu dia berumur 120 tahun, dia mati, kekuatannya masih ada. Dia meninggal dalam keadaan masih sehat dan kuat. Itu catatan Alkitab. Masih sehat dan kuat. Ayo jaga hidupmu supaya kita tetap sehat dan kuat. Amin. Jangan foya-foyakan umur hidup dengan cara hidup yang salah. Supaya di akhir perjalanan hidup kita, biarlah kita juga menjaga bait Allah ini. Karena bait Allah ini punya Dia, punya Tuhan penebus kita. Bukan milik Anda. Tapi tubuhmu, hidupmu adalah milik Kristus. Karena Dia telah membeli, Dia telah melunasi dengan sangat mahal, membayar nyawanya. Jadi pemilik hidupmu bukan lagi Anda sendiri. Galatia pasal 2 ayat 22, ayat 20 Rasul Paulus berkata, aku hidup di dalam tubuh ini, tapi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang diam di dalam aku. Mari ingatkan terus diri kita
hidup kita milik Tuhan. Dan apa yang kita perbuat selama kita sehat, itu adalah sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Penyembahan yang sejati bukanlah sekedar nyanyian 1-2 jam di gereja, bukan. Seluruh hidup kita. Apa yang membuat Allah berkenan dan senang dengan hidupmu, dengan apa yang kau lakukan, dengan apa yang kau pikirkan, itu sebuah penyembahan. Jangan direduksi, jangan dipersempit, jangan diperdangkal. Penyembahan hanya sebuah nyanyian. Tidak, seluruh hidup kita adalah penyembahan yang memuliakan Tuhan. Karena Alkitab berkata, engkau sudah ditebus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan kiranya dipermuliakan dengan hidup kita. Amin. 3 masa dalam hidup Musa ini. Bagian yang pertama kita melihat, I am somebody. Kenapa dia bisa berkata begitu? Bangsanya Israel dijajah. Setelah Yusuf mati, muncul bangkit penguasa Mesir yang baru, Firaun yang baru, yang tidak mau tahu, yang tidak mengenal karena berganti rezim. 40 tahun yang pertama ini, Musa, yang kemarin 2 minggu yang lalu kita belajar, dihanyutkan karena situasinya. Diadopsi oleh seorang putri Firaun. Yang dalam satu versi, dialah Firaun yang terkenal itu. Dia tidak punya anak laki-laki. Dan dia mengadopsi Musa. Nah, nanti kita lihat. Dalam masa yang dia pikir, dia anggap dia orang hebat. Dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Karena dari sejak kecil dia dirawat oleh ibunya. Masih ingat? Yokebed ibunya. Satu-satunya wanita di dunia yang kita baca di Alkitab. Yang mengasuh, merawat dan memberikan ASI kepada anaknya. Dan digaji. Kemarin saya sudah tanya, adakah ibu-ibu di sini yang memberikan ASI kepada anaknya, yang merawat anaknya, dan suaminya menggajinya? Gak ada. Para suami seringkali menganggap itu kewajibanmu. Tetapi Yokebed wanita yang mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Dia tidak kehilangan anaknya. Di bawah perintah Firaun yang kejam untuk membunuh semua anak-anak laki-laki. Anaknya selamat. Dia bisa mengasuh anaknya. Dia dibayar lagi untuk jasanya. Dan ini kesempatan Yokebed untuk menanamkan siapa dia. Meskipun dia akan tinggal di istana Firaun. Tapi dia adalah orang Ibrani. Di keturunan orang Lewi. Israel adalah bangsanya. Di Mesir meskipun dia bangsawan, putra mahkota mungkin. Yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin. Bahkan ada suatu sumber yang mengatakan dia diangkat, dilatih supaya nanti dia bisa jadi Firaun. Bayangkan. Tapi dia mengerti dia bukan orang Mesir. Dia orang Ibrani. Siapa yang mengingatkan dan mengajar dia? Ibunya. Karena dia sempat dirawat, diasuh oleh ibunya. Sebelum dia diserahkan kepada putri Firaun. Dan dia merasa dia orang yang luar biasa. Memang kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 7 ayat 22 dan seterusnya. Memang Musa bukan merasa hebat saja. Tapi memang dia hebat. Karenanya dia merasa, dia menyangka, dia mengira. Dia hebat, dia pantas untuk jadi alat dalam tangan Tuhan. Ini saya dapat sebuah gambar dari Pusat Studi Ibrani. Kira-kira seperti ini kemajuan di zaman itu. Enggak tahu seperti apa. Siapa pekerja rodinya? Bangsa Israel.
membangun kota-kota perbekalan di Ramses, di kota-kota yang lain. Firaun mengerahkan orang-orang Israel yang banyak itu sebagai tenaga kerja murah. Nah, dalam konteks seperti ini, Musa menjadi seorang yang dewasa di istana raja. Mari kita baca Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Saya membandingkannya dengan kalimat yang lebih sederhana dan diterjemahkan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Segala ilmu bangsa Mesir diajarkan kepadanya. Segala ilmu bangsa Mesir. Saudara tahu piramida salah satu peninggalan kuno bangsa Mesir. Apakah zaman dulu sudah ada kren yang bisa memindahkan barang dengan mudah dan cepat? Untuk naik sampai puluhan meter. Gak ada. Orang menggunakan akal. Menggunakan sistem atau gaya memindahkan beban. Sehingga barang besar bisa dipindahkan dengan manual. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Beberapa waktu saya melihat foto bangunan gereja. Besi yang 2 ton panjangnya, 12 meter. Dipindahkan dari depan sampai belakang. Tidak pakai kren. Satu batang besi itu 2 ton. Dipindahkan dengan pipa-pipa. Didorong. Dengan kesabaran. Dengan pengertian. Saya membayangkan. Wah, itu sesuatu yang rasanya ketika pertama melihat besi-besi panjang 12 meter. Yang berat-berat seperti itu, bagaimana memindahkannya. Baru nanti terakhir Pak Trinya sewa kren hanya untuk memasang sesudah fabrikasi di sini. Tapi waktu besi-besi utuhnya dipindahkan, digeser, dipotong, dilas dan seterusnya dengan menggunakan barang seadanya. Dengan pipa-pipa yang kecil dan seterusnya. Musa dididik dalam segala ilmu yang dipunyai oleh orang Mesir. Karena dia diproyeksikan menjadi pemimpin. Bahkan salah satu sumber mengatakan dia akan menjadi Firaun yang akan menggantikan Firaun yang ada waktu itu. Jadi dia diperlengkapi sehingga ia menjadi orang yang sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Camkan ini saudara. Dia orang hebat. Kesaksian Alkitab berkata dia sangat berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Karenanya kalau kita tadi dikatakan dia menyangka dia bisa jadi alat Tuhan karena ada modalnya. Dia bukan seperti orang ngomong besar. Dia bukan seperti orang yang mengandalkan selembar ijazah, tamat dari sebuah perguruan tinggi, sarjana tertentu, tetapi keterampilannya nol, kompetensinya enggak ada. Dia bukan seorang yang membanggakan sesuatu yang kosong. Musa memang hebat, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Bahasa sederhananya, kalau dia bangga dan sombong, wajar. Betul? Betul enggak? Kalau dia bangga dan sombong dengan dirinya, wajar enggak? Halo Bapak Ibu, ini dari sisi manusia loh, pangeran ini, pangeran cerdas, pinter dan dihormati orang, perkataan, perbuatannya diakui, dihormati. Kalau dia sombong pantas enggak? Pantas, soal boleh enggak boleh lain lagi. Ya kan? Tapi kalau orang blow on sombong, enggak ada ilmu sombong, cuma ngomongnya aja yang pinter ngomongin orang, pinter kritik ini, kritik itu, tapi enggak bisa buat.
Nah ini cilaka 13 kata orang lama. Ya kan? Blow on tapi sombong. Pinternya cuma ngomentari dan kritik orang. Ditanya, kau demo apa? Nggak tahu. Nah itu kan contoh. Contoh kosong tapi nyaring bunyinya. Anak-anak Tuhan nggak boleh begitu. Harus berisi dan rendah hati. Amin. Pada waktu ia berumur 40 tahun timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang Israel. Ketika ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, ini pengawas, mandor. Lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Nah kita baca ayat 25 sama-sama supaya nggak ngantuk. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Jadi kalau dia dalam periode 40 tahun dari sejak bayi 3 bulan diadopsi oleh putri Firaun. Dididik dengan segala yang hebat. Sampai selesai semua pendidikan formalnya. Dilatih dan dia berkuasa di istana dan kehidupan bangsa Mesir. Dia berpikir inilah waktunya untuk melihat dan menolong bangsanya. Dia merasa modalnya sudah cukup. Pada sangkanya saudara-saudaranya paham. Karena dia pangeran Mesir. Allah akan memakai dia untuk jadi pembebas. Di sini kadang-kadang kita melihat apa yang kita sudah rasa hebat. Dalam ukuran dan cara Tuhan tidak sama. Allah memakai orang-orang hebat. Tapi setelah dia mendidiknya, Allah pun memakai orang-orang sederhana setelah dia mendidiknya. Setelah dia mempersiapkannya. Sekedar hebat bukan sebuah ukuran Tuhan berkenan dalam hidup orang itu. Seorang Fasilida berkata, aku pasti bisa memberitakan Injil, berkhotbah. Mudah. Karena mungkin warna karakter saya kuning. Saya orang sanguin. Mudah untuk berbicara. Tetapi sekedar mudah berbicara, pandai berbicara. Bukan sebuah jaminan Allah berkenan. Ada orang dipakai Tuhan. Tetapi apakah Allah berkenan dengan hidupnya? Secara ekstrim kita bisa berkata iblis dalam tanda petik dipakai Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Dipakai Tuhan. Tapi Tuhan gak berkenan. Jadi kalau orang merasa dipakai Tuhan, itu satu hal yang harusnya dia syukuri. Dia berpikir dia hebat. I am somebody. Tapi paruh kedua, tahap kedua dalam hidupnya. Dia lari. Karena sesudah dia membunuh pengawas Mesir itu, dia lari. Dari Mesir, melewati padang gurun Paran, dia lari ke negeri Midian. Jauh nih saudara. Jauh. Seorang yang diproyeksikan hidup dalam kekuasaan dan kemuliaan istana. Sekarang jadi seorang diri. Periode ini disebut orang, I am nobody. 40 tahun. Peristiwa yang dia pikir akan menghentarkan dia. Ingat usianya 40 tahun. Orang berkata, life begin at 40. Hidup dimulai pada saat 40 tahun. Tapi orang yang umur 50 tahun juga nggak kalah. Life begin at 50. Orang yang 60 tahun juga nggak merasa tua. Life is still life. Even you 60, 70. Tapi ini saat yang sangat hebat bagi Musa. Dia sangat muda, cerdas, berkuasa.
Inilah waktunya untuk melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan mengizinkan dia pergi, lari. Karena dia jadi buron. Ini 40 tahun kedua dalam tahap yang sangat berat. Saat ia kehilangan kepercayaan diri. Dan dia merasa penuh kelemahan. Coba kalau Musa selesai di 80 tahun umurnya. Tanpa mengalami masa pemulihan penugasan Tuhan. Dia pasti berkata, aku mati sebagai seorang yang tidak buat apa-apa. Anda nggak boleh mati sebelum Anda melakukan hal yang berarti dalam hidupmu. Amin. Anda boleh minta itu kepada Tuhan. Aku nggak mau mati dalam keadaan tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Meskipun umur 80 tahun, 70 tahun, jangan mati sebelum Anda melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu. Supaya tujuan Allah dalam hidup kita genapi, kita selesaikan. Kalau itu sudah selesai, boleh. 40 tahun boleh asal selesai. Yesus 30 tahun lebih, selesai, boleh. Ya kan? Yohanes Pembaptis lebih muda 6 bulan dari Yesus. Sebelum 30 tahun dia sudah mati. Tapi misinya selesai. Tugas Allah dalam hidupnya selesai. Karena Tuhan berkata, aku cuma suara yang berseru di padang gurun. Ratakan jalan bagi Tuhan. Dia mempersiapkan bangsa Israel untuk menerima Mesias. Dia mengkhotbahkannya, dia melakukannya, dia mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Meskipun misinya tidak berhasil mengubah semua bangsa Israel, hanya sebagian kecil saja yang percaya dan menerima Mesias. Penguasa, orang-orang beragama, tokoh-tokoh agama, bahkan menolak Yesus. Tapi di mata Tuhan, Yohanes telah melakukan tugasnya. Dan dia selesai. Tuhan panggil pulang. Ingat, hidup ini adalah juga penugasan Tuhan. Siklus Tentara Nasional Indonesia itu katanya pendek, cuma 3. Pendidikan, latihan, dan penugasan. Pendidikan, latihan, penugasan. Dididik, dilatih untuk penugasan. Nanti kalau sesudah penugasan dia gugur sebagai prajurit yang setia. Dia sudah berbuat bagi bangsa. Tuhan juga begitu, menyelamatkan kita, mengubah hidup kita, membentuk hidup kita, dan mengutus kita kembali di dunia ini. Jangan hidup untuk tujuan yang tidak jelas, yang Allah tidak kehendaki. Jangan hidup hanya untuk kesenangan dirimu, tapi cari kehendak Allah. Kalau itu selesai, berapapun umurmu, tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang 80 tahun, 70 tahun tapi belum tahu apa yang Allah kehendaki dalam hidupnya. Ayo ikut Komsel. Baca lagi itu buku. Kalau nggak ada beli, 80.000 mengubahkan hidup Anda. Tapi bukan hanya baca, tapi melakukannya. Untuk apa aku ada di bumi ini? Tuhan ingin supaya kita tidak berhenti sebelum kita melakukan tugas kita. Ini masa yang berat bagi Musa. 40 tahun ini dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya. Dia tidak ingat lagi atau tidak mau ingat lagi bahwa dia adalah pangeran. Dia tidak mau ingat lagi tentang siapa dia sebelumnya waktu usianya 40 tahun. Dia tidak mau ingat lagi. Dia lupa semuanya. Atau lebih tepat dia melupakan. Dia melupakan mimpi-mimpi besar untuk menjadi pembebas. Dari mana kita tahu?
Karena sesudah dia jadi buron, dia membunuh, dia lari dan sembunyi di padang gurun Midian. Dia menolong satu kelompok wanita-wanita yang menggembalakan, yang memberi air minum, dan kemudian ternyata itu rombongan itu salah satunya adalah anak Imam Yitro di Midian. Kemudian pendek cerita, Imam Yitro berkata, kok cepat pulang? Oh, ada pria Mesir yang menolong kami. Oh, suruh dia datang sini makan, kenalan. Kemudian dia ambil menantu. Musa kemudian menikahi anak imam ini. Dia jadi menantu, dia urus kambing domba, dia punya anak 2 orang. Dia sepertinya sudah jadi orang yang berbeda dibandingkan waktu yang lampau. Ya, sehingga kalau seorang penggembala domba berkata, atau penggembala kambing, saya bukan siapa-siapa. I am nobody. Gak ada kesombongan. Apa yang mau dibanggakan? Betul? Ini sebuah proses penghancuran, pembentukan yang begitu berat. Sampai seorang sehebat Musa kehilangan kepercayaan dirinya. Tapi Tuhan belum selesai dengan hidup Musa. Meskipun umurnya 80 tahun. Karena Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidupnya. Kalau Anda berumur 50 tahun, berumur 60 tahun. Tuhan punya tujuan dalam hidup untuk Anda selesaikan. Jangan berkata sudah punya cucu, kau akan mati. Sudah cukup. Jangan. Sekedar punya cucu bukan ukuran. Anda nggak selesai hanya karena menikahkan anakmu dan punya cucu. Anda harus menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Yang paham, amin saudara. Orang berkata, aku sudah sekolahkan anak. Aku sudah menikahkan anak. Aku sudah lihat cucu. Sudah selesai hidupku. Dalam beberapa budaya dia boleh mati. Dengan semua orang pakai merah. Petinya boleh warna merah. Orang yang berkunjung gak perlu pakai baju hitam. Pakai merah-merah. Ini pesta atau tempat kematian? Tempat kematian. Kenapa? Karena orang yang mati sudah umur 80 tahun ke atas. Mungkin dalam budaya orang Batak. Apa namanya? Aku gak kedengaran. Dalam budaya orang Batak kalau dia sudah menikahkan anak-anaknya, sahur matua ya, sahur matua. Dia sudah selesai sahur matua. Kalau dia mati sudah pantas karena dia sudah sukses. Ukurannya apa? Anak-anaknya sudah besar, sudah menikah semua. Begitu ya? Itu ukuran yang manusia tetapkan. Kalau Anda tidak menjadi sahur matua, tapi Anda melakukan kehendak Allah dalam hidupmu, saya ingin Anda memilih yang kedua. Karena mungkin anakmu ada yang gak mau menikah. Dan Anda gak pernah jadi sahur matua. So, gimana? Gak bisa? Itu satu ukuran dalam sebuah tradisi, dalam sebuah budaya. Tapi saya ingin berkata, ukuran terbaik adalah ketika Anda sudah menyelesaikan panggilan Allah dalam hidup kita. Amin. Nah, inilah tahap ketiga dalam hidup Musa. Dari I am nobody, Tuhan membentuk dia menjadi seorang I am somebody in God. Empat 40 tahun tahap ketiga, saat malaikat Tuhan menampakkan diri. Pemandangannya aneh. Ini seorang gembala. Dia lihat ada semak yang terbakar, tapi kok nggak hangus. Ada nyala api, nggak hangus. Tuhan bikin atraksi untuk memanggil Musa. Supaya dia tertarik sedikit. Waktu dia datang, wih, nyala ini semak belukar nih. Tapi nggak hangus. Tuhan bilang stop. Tempat yang kau pijak itu kudus. Ada Tuhan, kata Musa. Dia tanggalkan kasutnya. Dan Tuhan kemudian berdialog dengan dia. Nah,
yang Tuhan sedang temui, ini bukan Musa yang umur 40 tahun yang berkata, I am somebody. Tapi ini Musa yang berkata, aku bukan siapa-siapa. Orang yang sedang bergumul dengan identitasnya, kapasitasnya, kualitas dirinya. Orang yang mungkin berkata, semua yang hebat yang lampau sudah hilang. Karenanya waktu Tuhan panggil dia untuk satu tujuan yang besar, yang 40 tahun yang lalu. Dari sejak kecil sampai dia berumur 40 tahun. Menyala, membakar, menggelorakan hidupnya. Dia belajar tekun, dia melakukan yang terbaik untuk satu tujuan menjadi penyelamat bangsanya. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, hilang. Terkikis di pengalaman menjadi gembala. Gak ada lagi kepercayaan dirinya. Waktu Tuhan panggil dia untuk pergi ke Firaun, ke Mesir, ke istana. Inilah dialognya. Saudara lihat, siapa saya ini Tuhan? Mau baca pasal 3 ayat yang ke-11? Saya nggak cukup di situ. Screen saya 8 cuma di situ. Saya baca ayat 10, jadi Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Kalau yang kemarin dia merasa, dia menyangka Tuhan panggil dia dan pakai dia. Sekarang Tuhan betul-betul panggil dia. Beda ya? Merasa dipakai Tuhan dan sekarang memang Tuhan panggil dia. Orang bilang rasa-rasa aja itu. Mau-mu aja. Tapi sekarang Tuhan yang suruh. Pergi, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa aku ini? Dia sudah lupa. Dia bukan lupa dirinya, tapi dia sudah tidak lagi punya keyakinan. Siapalah saya ini Tuhan? Yang kedua, kemudian ayat yang ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus ku jawab kepada mereka? Siapa yang ngutus kamu ke sini? Siapa Tuhan? Namamu siapa? Kok berani-beraninya menghadap Firaun? Kok berani-beraninya mengajak Israel yang sudah berpopulasi sekitar 2 juta orang itu untuk keluar? Kemana? Siapa yang suruh? Kalau Anda disuruh pindah serumah, orang bilang siapa kamu nyuruh saya? Jaminannya apa? Pindah kemana? Transmigrasi. Pemerintah dulu memberikan 2 tahun, 24 bulan jaminan hidup. Transmigrasi kemana? Ke Sumatera. Orang anggap Sumatera hutan. Transmigrasi kemana? Ke Kalimantan, Sulawesi, ke Papua, hutan. Tapi kemudian orang berkata, pemerintah sudah buat rumah walaupun dari papan. Ya kan, ingat tahun 76 waktu transmigrasi pertama di Batu Marta. Itu masa-masa sulit. Tapi pemerintah memberi mereka 2 tahun. 2 tahun ya. 2 tahun. Beras, minyak tanah. Karena dulu masih pakai minyak lampu untuk kompor. Ikan asin. Karena saya jadi gembala di situ. Tahun 84 sampai 87. Ya kan? Itu masa-masa yang sulit bagi mereka. Bayangkan pindah keluar dari Mesir meskipun menderita tapi sudah semacam nyaman. Orang itu kalau sudah lama-lama dia nggak mau pindah. Ada orang tua di sini, guru pensiun, anaknya sudah di Jawa,
Pindah dia karena istrinya orang Jawa Tengah, Jogja. Pindah dia ke Jogja. Jual rumahnya di sini. Beli rumah di sana. Gak lama dia pindah lagi sini kira-kira setahun atau berapa. Pak, kok pulang sini? Nggak lemak lah tuh katik kawan di situ. Aku nih ngomongnya besar, orang Sumatera. Dia orang Pagaralam. Di Jawa orang ngomong halus-halus semua. Tak cocok aku payah berkawan di situ. Balik lagi dia. Rumah udah dijual. Kadang-kadang orang kalau sudah tua sulit untuk beradaptasi. Makanya orang tua kadang-kadang lebih nyaman di tempatnya. Ini Israel. Aku mau pindahkan. Kemana? Siapa yang suruh? Jaminannya apa? Tuhan bilang apa? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Yang ketiga alasan Musa. Bagaimana jika mereka tetap tidak mau mendengar saya? Ya, pasal 4 ayat 1. Dia penuh dengan keraguan. Ini 5 pertanyaan dia langsung ajukan kepada Tuhan sebagai penolakan. Jadi kalau orang mau nolak itu banyak. Kalau mereka nggak mau dengar gimana? Aku sudah cerita siapa Tuhan, tapi dia nggak mau dengar. Nah, Tuhan bilang ayat yang ke-10. Pasal 4 ayat 10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Tuhan memanggil Musa. Tapi dia mengajukan keberatan yang keempat adalah, aku ini enggak fasih lidah. Enggak bisa ngomong, enggak pinter ngomong. Terakhir, sesudah Tuhan kasih jawaban dan penegasan. Musa akhirnya berkata begini. Ini alasan terakhir kalau orang mau nolak tugas. Apa? Nih, baca sama-sama. Kalau Anda sering nolak, Anda sering berkata gini nih. Ayo keras. Yang di rumah juga tolong baca. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan saya. Tuhan cari orang lain saja. Jangan saya. Kalau Tuhan marah, wajar enggak? Karena ketika dia mengajukan keberatan yang pertama, Tuhan sudah jawab dia. Yang kedua, Tuhan sudah jawab dia juga. Yang ketiga, Tuhan jawab dia juga. Yang terakhir, sesudah Tuhan kasih semua, dia bilang jangan saya, yang lain baik. Aku tidak baca. Jangan aku Tuhan, yang lain baik cari. Alkitab berkata, maka bangkitlah murka Tuhan. Saudara, kalau saudara nolak terus, Tuhan marah saudara. Ya. Tapi proses ini Tuhan sabar. Saudara lihat. Akhirnya Musa percaya meskipun dia merasa tidak mampu. Kini dia diyakinkan Tuhan. Asalkan dia taat melakukan yang terbaik. Tuhan akan menyatakan kuasanya yang luar biasa. Sementara waktu Tuhan marah dia mulai percaya. Kadang-kadang ada orang harus bikin Tuhan marah dulu. Tapi itu bahaya saudara. Kalau seorang baru mau sesudah Tuhan marah, jangan. Situ di sebelahnya. Saudara nggak sampai, itu 2 meter jaraknya. Coba saling noleh aja. Kalau pegang tangan nggak sampai 2 meter tuh. 2 meter lebih tuh sebelah-sebelahnya. Kasih tahu, jangan bikin Tuhan marah ya. Betul? Kadang-kadang kita nolak banyak alasan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Terakhir kita bilang, jangan saya. Yang lain aja. Tapi Musa akhirnya bertumbuh. Waktu Musa mengajukan 5 keberatan menolak, Tuhan juga menjawab 5 hal ini. Lihat betapa baiknya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sekarang dia berhadapan dengan Musa, seorang yang sudah kehilangan percayanya. Ini Musa yang berbeda, bukan lagi 40 tahun yang lalu. Ini sudah kakek 80 tahun. Ya kan umurnya sudah 80 tahun. Jadi Tuhan sabar. 40 tahun yang lalu Musa hebat, Tuhan diam. Sekarang dia 80 tahun, nggak berdaya. Tuhan yang dorong dia pelan-pelan.
pelan-pelan, pelan-pelan. Makanya saya bilang, untung 80 tahun. Kalau dia belum 80 tahun udah selesai, dia mati dengan tidak lagi berkesempatan untuk dipulihkan. Yuk pasang target pertama, Tuhan 80 tahun. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kalau Anda mau mengabdi 40 tahun lagi berarti saudara minta 120 tahun. Tapi selesaikan tugas. 120 tahun itu dari zaman Nuh. Musa juga 120 tahun. Mazmur 90 itu untuk orang umum mungkin. Kalau Tuhan punya tujuan dengan hidup kita, Anda punya spare waktu yang masih panjang. Tapi sekali lagi bukan soal panjang pendeknya umur. Saya hanya ingin berkata buat orang yang sudah tua. Ayo, jangan merasa lemah. Amin. Tuhan ingin kita melakukan banyak hal sebelum kita selesai. Ketika Musa berkata, saya ini siapa? Tuhan berkata, bukankah aku yang menyertai engkau? Enggak peduli kau Musa. Aku yang suruh. Aku menyertai engkau. Ini bukan soal tentang engkau. Ini soal siapa yang menyertai. Saudara ingat kebenaran ini. Ini jawaban Tuhan. Kalau Anda tidak yakin, Tuhan saya ini siapa, nggak bisa apa-apa. Tuhan bilang, bukan tentang engkau, tapi ini tentang siapa yang menyertai engkau. Kalau Anda hebat tetapi Tuhan tidak beserta, nol. Anda pinter, Anda cerdas, Anda berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, melakukan hal yang hebat menurutmu, tapi Tuhan tidak menyertai, nol. Nol bukan 3 saudara, nol. Tapi Tuhan berkata, kau boleh gak ada apa-apa, kau boleh kehilangan iman, tapi aku yang menyertai engkau. Saudara, Tuhan berjanji menyertai kita. Amin. Di tengah pandemi, saudara bisa berkata, asal Tuhan menyertai saya, itu sudah lebih dari cukup. Yang kedua, waktu Tuhan berkata, aku ini adalah aku. Aku lebih dari segala yang kau perlu. Kalau toh nanti mereka tidak percaya, kau buktikan. Supaya mereka tahu aku adalah aku. Aku lebih dari cukup. Itu saja. Nanti baru kita tahu namanya. Tapi kalaupun engkau tidak tahu persis, aku yang adalah aku, yang sudah ada, yang terus ada, yang akan ada. Kau sudah lebih dari cukup. Saudara, dalam hidup ini kadang kita berkata perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, tapi kita lepaskan Tuhan. Kita perlu uang, kita perlu kecukupan, kita perlu jaminan orang, kita perlu ini, dan Tuhan kita masukkan kotak sampah. Anda salah. Kalau Anda berkata semua Anda cari dan semua Anda kumpulkan, tapi Tuhan Anda singkirkan, itu salah. Biarlah Tuhan tetap nomor 1 dalam hidup kita. Yang paham katakan amin saudara. Tuhan berkata pagi hari ini juga, aku lebih dari yang engkau perlu. Keperluan terbesarmu adalah aku menyertai engkau. Yang ketiga, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu? Tongkat kata Musa, lemparkan dan kemudian terjadi hal yang ajaib. Tongkat Musa berubah jadi ular, pegang lagi jadi tongkat lagi, tunjukkan itu. Tuhan mengutus Musa dengan gak yang aneh-aneh. Apa yang kau punya? Karena yang menyertai lebih hebat dari yang diutus. Betul? Yang membackup-nya lebih kuat dan lebih gagah, tidak terbatas daripada yang diutus. Tongkat, gak ada masalah bagi Tuhan. Tongkat itu bisa menjadi alat untuk menyatakan kuasa yang tak terbatas. Kita punya 5 tangan, 5
5 jari maksud saya. 2 tangan 5 jari. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai tangan kita untuk menjadi berkat dan menyatakan hal yang baik. Ya, saya nggak mau menyebutkan 2 kaki dan 5 jari kaki. Nanti sudah angkat semua ke atas. Ya kan? 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Seperti modal yang kita punya. 5 jari dan 2 tangan. Kalau dia ditangkupkan, dia jadi kekuatan yang menarik surga datang. Masih ingat khotbah tentang hands of prayer itu? Tangan yang berdoa. Itu kisah yang luar biasa. Sekali waktu kita cerita lagi itu. Jadi kalau kita lihat banyak gambar hands of prayer itu, tangan yang berdoa. Itu ada kisah yang menggetarkan di balik cerita itu. Ketika kita melipat tangan, ini bukan sebagai sebuah ritual. Tapi kita ingin meminta Tuhan menyertai dan memberkati kita. Apa yang kita punya, bukan yang kita tidak punya, bisa jadi alat Tuhan. Allah memakai seorang nelayan, Allah memakai juga seorang teolog yang hebat seperti Musa. Yang keempat, atas pertanyaan dan penolakan Musa, Tuhan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajari engkau. Jadi sebetulnya tidak ada alasan. Tuhan berkata, kalau kau ngomong gak sanggup, gak bisa pandai bicara, bukankah aku yang akan mengajari engkau? Saudara, bergantunglah dengan Tuhan. Yakobus berkata, kalau kita merasa kurang hikmat, berdoa minta hikmat dari Tuhan. Jangan anggap dirimu pandai. Tapi berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Karena hikmat kita terbatas. Dan Tuhan tidak terbatas. Dia akan menolong seperti dia pernah menolong Musa. Dia akan menolong kita hari-hari ini. Tugas ini mungkin berat, tugas di rumah tangga, tugas di tempat kerja. Anda bisa berkata, Tuhan tolong saya. Yang kelima, ketika Musa berkata, orang lain saja Tuhan, Tuhan marah. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai bicara. Ajak dia sekarang juga nunggu kamu. Tapi aku mau tetap pakai kamu. Tuhan melengkapi lagi supaya Musa yakin. Kakaknya yang bernama Harun yang kemudian jadi imam besar itu dan keturunannya mendampingi Musa. Tapi tetap Musa seorang yang bertanggung jawab untuk panggilan ini. Saudara, kurang apa lagi? Sehingga pada bagian yang ketiga dari hidup Musa dia berkata, I am somebody in God. Sekarang aku seseorang yang berbeda karena Tuhan menyertai aku. Saya ingin kita berkata pagi ini. Karena Tuhan menyertai saya akan dimampukan untuk berjalan dan menghadapi semua. Oke? Saya sampai di sini ya. Bagian kedua. Udah lewat 20 menit. Minggu depan apa ini aja? Oke, saya terus saja ya, pendek gak apa-apa ya. Perpaduan iman dan tindakan sama dengan keajaiban. Sudah lihat gambar itu? Yang satu Harun, yang satu namanya Hur. Yang di bawah ada 2. Gak tahu persis, gak saya pelototin, saya besarin, masih gak mengerti. Yang mana Amalek, yang mana Israel, saya gak tahu. Ya. Tapi ceritanya begini, ini sebuah pertempuran yang aneh, tapi nyata. Kita kan suka yang aneh tapi nyata. Betul? Mana yang aneh-aneh tapi nyata? Ketika imanmu ditambah dengan tindakan. Anda akan melihat hal yang aneh tapi nyata. Betul? Kalau di luar ini aneh tapi nyatanya gak masuk
ukuran rohani. Tapi kalau Anda mau cari yang aneh tapi nyata, secara rohani, bertindaklah sungguh-sungguh dan percaya dan andalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka itu terjadi keajaiban. Jadi waktu Israel dalam keadaan lemah, orang siapa? Amalek datang. Itu perkiraannya 3 hari mereka jalan untuk menghantam barisan Israel yang paling belakang. Karena ini 2 jutaan orang berkemah, pasti ada sisi-sisi yang lemah. Mereka sudah mengintainya. Di kemudian hari nanti Musa berkata, jangan lupa Amalek. Amalek itu telah menghantam kalian di barisan belakang saat kalian lemah lesu. Jadi Musa mengingatkan jangan berkawan dengan Amalek. Itu orang jahat yang menusuk dari belakang pada waktu kamu lemah. Sampai-sampai Musa berkata gini, hapuskan kenangan akan Amalek dari muka bumi. Secara rohani kita berkata inilah musuh rohani yang harus kita waspadai. Jadi waktu Musa bertempur, saya mengutip bahasa Indonesia sehari-hari karena kalimatnya berbeda. Kemudian orang Amalek datang dan menyerang orang Israel di Rafidim. Dalam terjemahan standar cuma dikatakan kemudian orang Israel berperang dengan orang Amalek. Tapi sebetulnya mereka diserang. Tuhan katakan kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Musa suruh Yosua memimpin peperangan, dia sendiri bertiga akan naik gunung. Kenapa enggak ikut perang? Karena dia sedang melakukan peranan seorang pemimpin rohani. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila karena dia capek turun, Amalek lebih kuat. Nah ini kan aneh. Tiap kali dia angkat, di bawah orang Israel kuat. Karena capek dia turun, Israel dikalahkan. Akhirnya 2 orang ini tadi memegang tangan Musa dan kemudian dicarikan batu, Musa duduk. 2 orang ini kiri kanan angkat tangan kiri Musa, angkat tangan Musa. Sampai Yosua mengalahkan orang Amalek. Mari kita berdiri, kita angkat tangan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan menolong kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Pagi hari ini kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan Engkau lebih dari segala yang saya perlu. Karena Engkau menyertai saya dari dalam saya, Allah yang Immanuel. Roh-Mu yang kudus di dalam saya, memampukan saya untuk melakukan panggilan-Mu dan tujuan hidup saya di bumi. Jika kita punya pergumulan hari-hari ini, datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Bukan tentang engkau, tetapi tentang Tuhan yang menyertai engkau. Yang lebih besar dan lebih perkasa, yang tidak terbatas. Biarlah Tuhan meyakinkan setiap saudara, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Tuhan yang sama, yang telah menyertai dan menolong Musa dan Yosua. Tuhan yang sama juga menolong kita sekalian hari ini. Tujuannya supaya rencananya digenapi di dalam hidupmu. Yang mau menggenapi rencana Tuhan. Yang mau memenuhi tujuan untuk apa ia ada di bumi. Setelah dia dipanggil dan diselamatkan, diberkati, diperlengkapi dan diutus. Mari kita berkata kepada Tuhan, ini saya ya Tuhan. Ini saya. Haleluya. Tuhan Engkau melihat setiap kami pagi hari ini. Baik kami yang di gereja
baik kami yang di rumah, dimanapun kami berada saat ini. Kami berseru-seru kepada Tuhan. Bapa yang maha baik, penguasa langit dan bumi, penolong yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya sekalipun. Bahkan di kelemahan kami, di kekurangan kami, di keterbatasan kami, Engkau Allah yang sanggup menyatakan kuasa dan keagungan. Kami menaruh seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Jangan biarkan seorang tetap tinggal dalam kelemahan dan tawar hati. Bagi hari ini biar kami berkata bahwa kami adalah seorang yang ada di dalam Kristus, di mana kuasa dan kasih Kristus menyertai kami untuk menyelesaikan tugas yang Allah percayakan. Sebagai anak muda, remaja, sampai orang tua, Tuhan tolong kami semuanya. Haleluya. Kita nyanyi satu pujian. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar anugerah-Mu ya Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini doa kami kepadamu ya Bapa. Di dalam kebesaran dan keagungan kasih dan kuasa-Mu, kami mau tinggal selamanya. Dalam tangan Tuhan Allah yang maha kuat, kami menyerahkan seluruh hidup kami, masa depan kami, selama pengembaraan kami di bumi yang singkat ini. Supaya kami menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan. Dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, di tengah masyarakat sekalipun, tugas sehari-hari kami ingin Tuhan terus menyertai, menjadikan setiap yang kami perbuat berkenan kepada Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, Bapa yang maha baik. Berkat-Mu atas kami semua, di rumah, di gereja, dimanapun kami saat ini, bahkan sampai selamanya. Penyembahan, pujian dan syukur kami, persembahan-persembahan kami, biarlah kami haturkan kepada Tuhan Allah yang layak untuk menerima kemuliaan-Nya. Berkat-Mu atas kami semua yang melayani, pemusik, penyanyi, multimedia, kami semua yang hadir, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penyertaan, pengurapan Roh Kudus memampukan kita untuk menyelesaikan panggilan Tuhan. Sampai kita dibawa masuk ke rumah-Nya yang kekal selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.